perjalanan itu sebenarnya 1 minggu boleh sampai. Jalan kaki sekarang boleh sampai. Tetapi orang Israel itu memerlukan kira-kira 30 tahun berjalan sana sini sampai Musa mati, baru Yosua memimpin Bani Israel masuk di tanah Kanaan. Sekarang yang dalam peperangan kan memerlukan 30 tahun. Tiap perjalanan sebenarnya 1 minggu pun sampai. Kenapa? Siapa orang Israel belum menemukan identiti dia siapa? Musa saja yang tahu. Kebanyakan orang-orang tua Israel dia punya kotak masih lagi teruk pun di Mesir kami masih makan unta, kami masih makan daging. Ini di padang gurun. Apa ini? Tuhan bilang oke, saya kasih kamu mana? Sudah makan mana? Oh syukur Tuhan mana? Sudah 1 bulan makan mana? Orang Israel pun mulai bosan dengan mana? Semacam kita sudah menyambut, kita sudah menjadi seorang Kristen yang bagus, tapi ada masa kita bosan. Okay? Tetapi setelah Musa kenal pasti bahwa orang Israel sudah memiliki identiti. Yang tua-tua yang Mesir oriented punya pikiran sudah mati. Kebanyakan sudah mati. Orang-orang muda yang muncul macam Joshua membesar di padang. Joshua bin Nun, dia membesar di padang gurun. Jadi dalam dia membesar di padang gurun itu, dialah yang memimpin umat Israel masuk ke tanah Kanaan, the promised land. Sekarang dalam pertahankan mati-matian, dan mereka akan pertahankan sampai Tuhan matikan mereka semua. Selagi bukan Tuhan yang kasih mati, orang tidak akan bergajak biar mereka mati di sana. So kita siapakah aku? Jadi ada banyak cara kita mengenal diri ini. Di mana pembuktiannya di sana? Di mana? Oke, jadi kalau kita tengok, salah satu cara mau kenal diri lah, kita kembali kepada siapa aku kan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kamu boleh baca, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, ternak, seluruh binatang melata. Jadi you and me, identity yang pertama, kita diciptakan seturut dengan gambar Allah. Kemudian yang kedua, kita diciptakan supaya kita berkuasa, men. Semua kamu tengok kamu berkuasa kan? Karena COVID. Macam COVID baru di Keningau. Kamu di sini macam setengah mati sudah. Atau kamu di sini baru ada orang batuk-batuk. Kami di Keningau. Sudah kulit sejak kuburan. Kalau boleh mati sajalah. COVID masih jauh, kita sudah mati. Tuhan saya suruh kamu tidak takut kepada penyakit, tapi inilah keadaan kita, diri kita. Apa arti kita sekarang ini disuruh berpuasa, tetapi kita tidak berpuasa juga. Bukan hal ini. Berpuasa kepada apa bilang tuh? Berpuasa kepada burung. Di udara kita berpuasa sepatutnya. Di tanah kita berpuasa. Kita berpuasa terhadap cacing. Sekarang kasih pegang kau cacing, belum pegang lagi kau sudah bergagar pingsan. Dan kalau dibilang kita berpuasa terhadap semua yang binatang yang merayap, termasuk bakteria, termasuk COVID, kita sebetulnya berpuasa. Tetapi sekarang ini apa keadaan kita? Dia berpuasa. Oke. Dengan menyadari yang kita sebetulnya berpuasa, tetapi kita tidak berpuasa saat ini, sehingga kita punya keimanan pun tiada puasa, kita perlu sadar, pasti dia memberi puasa dulu, dia di mana sekarang? Masihkah saya bersama dengan pemberi kuasa sehingga ayat-ayat ini tertulis? Masihkah aku bersama dengan dia? Masih mungkinkah di tahun 2023 ini aku masih boleh berpuasa kembali?
Saya kasih tahu kita, mungkin kita tidak berpuasa seperti Adam dan Hawa sebelum mereka makan buah dilarang itu. Tapi sekurang-kurangnya kita akan lebih berpuasa daripada diri kita yang selama ini diri kita. Amin gitu. Kalau kami berada di sini, bukan karena kami ada kelebihan, tapi di sana sini kehidupan kami telah menang sedikit-sedikit. Itu saja model kami di sini. Bukan ada yang lain. Orang lain ada teologi sana sini, saya degree dalam bidang konseling saja. Apalah itu? Jangan puasa. Tapi kalau dalam pengalaman hidup saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Itu kita perlu ingat balik. Whatever the problem kita perlu ingat Tuhan sentiasa menyertai. Saya ingat, saya cerita sama Dewi tadi, tiba-tiba saya terrenung diri saya. Dulu saya di Indonesia, saya tidak ilmu, tapi dalam masa beberapa bulan saya di sana, saya belajar ilmu kebatinan. Dan dalam ilmu itu ada dia punya syarat 4. Kalau mau kasih kuat ilmu, ada 4 yang saya harus buat. 1, mesti rajin pergi misa. Kalau Islam, rajin sembahyang 5 waktu. Kalau Buddha, rajin pergi meditasi di toko. Begitu juga gitu. Saya dulu pergi misa, rajin, tapi tujuannya apa? Supaya kuat ilmu. Itu 1. Yang kedua, jangan melawan ibu bapak. Ada dalam 10 hukum kan, bagus kan? Yang ketiga, jangan melawan guru. Orang guru kita tidak boleh melawan. Asal namanya guru kita tidak boleh. Guru di sekolah di mana tidak melawan. Keempat, jangan menyundal. Saya punya ilmu dulu, dia bilang kalau kau pergi main perempuan nanti kau akan hilang kau punya ilmu. Jadi saya saya tidak mau perempuan. Kalau perempuan sini ya, sini. Kenapa? Nanti hilang mah. 5 tahun saya berilmu begitu, saya dalam mending siapa dengan keinginan. Kita juga keinginan begitu perempuan, tapi di Indonesia banyak yang cantik tuh. Ada juga aku punya semandak di sana. Sebelum biniku. Itu 8 tahun aku di sana nih. Kan tidak ada yang aku suka di sana kan. Kan aku bilang aku ini pencinta wanita. Memang ada yang aku suka sana. Tapi bila saya bertobat pada tahun 83, ujung tahun 5 Desember tahun 83, bila saya bertobat itu, saya pasti putus itu semandak saya. Mau tahu semandak? Saya punya semandak ini bukan cewek saya. Nah, pacar. Saya putuskan pacar itu. Cantiklah itu menurut mataku. Mungkin tidak menurut kaum lelaki di sini tidak, tapi bagiku cukup cantik. Tapi saya putuskan hubungan. Sanakah kasih putus perempuan yang sudah 5 tahun kau kenal? Kamu perempuan suka kamu 5 tahun sudah kenal kemudian diputuskan. Nah, mama perempuan itu tanya saya, kenapa? Saya sudah bertobat. Sedangkan malam takbiran tahun lalu kau bilang kalau mau kawin anak kau mesti masuk agama ini. Jadi saya tidak dapat meneruskan. Kan? Mama dia mungkin itu anaknya. Jadi kau sudah serius? Ada? Tidak tahu lah apa dia tanya. Tapi saya punya cewek ini kan dia jangan merasa dirinya 5 tahun aku girlfriend dengan dia itu. Bukan aku tidak pernah satu cewek bersamanya. Tidur sering terang saya di sana. Walaupun sekolah cewek ada keluarganya. Tapi oleh karena aku tidak buat apa-apa, putus. Apa dia bilang sama dia? Jarang sudah ada lelaki yang macam begini. Syukur kepada Tuhan itu. Syukur Alhamdulillah Yesus. Jadi itulah saya saudara dan saudari, saya kasih tahu yang begini.
itulah diri saya. Kita ada masa lalu yang pahit. Kan? Apa yang saya tangan-tangan juga harus jadi begini. Belum lagi. Saya mau kasih ya. Nah, kan kita diciptakan menurut gambar Allah. Kita diciptakan. Oke, saya teruskan. Kalau kita saat ini tidak ada kuasa, kita karena COVID pun kita mati begitu saja. Itu karena ada yang kurang dalam diri kita. Hubungan kita dengan Tuhan tentunya itulah puncaknya. Nah, tetapi untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, kan, bolehkah kamu sembahyang terus bilang Tuhan sekarang boleh sudah buat dengan kawan, sudah saya bikin sembahyang, boleh nggak boleh? Saya mau kasih tahu itu ayat itu Alkitab cakap. Jangan menilai seseorang sebelum dia mati. Nah, kalau tahu. Jadi kita ini dinilai baik dan buruk setelah kita mati, tetap akal baru dinilai. So, kita tidak pernah jadi bagus selama kita masih hidup. Apa yang kita boleh buat adalah kita tetap setia berusaha untuk menjadi bagus. Setia di dalam Tuhan. Whatever persoalan dalam kehidupan kita tetap setia. Amin. Itulah yang kami coba buat di Keningau. Aku, biniku, dan kawan-kawan. Mau tahu bini saya? Lama sudah saya mau ajak dia pergi pelayanan. Tapi kami punya anak 3 orang saja, masih kecil-kecil. Tidak apa-apa, kau pergi lagi. Yang tercinta, biar aku jaga. Sekarang anak itu yang paling bungsu pun sudah semester 7 di Universitas Malaysia Sabah. Kamu lagi kak, jaga terlampau. Sudah semua sudah besar. Makanya boleh sampai Brunei. Kamu pun silakan datang. Dan jangan lebih sabarlah kita. Apa yang jika? Oke. Kita teruskan macam sampai pagi kita ini kalau begini. Saya ini ada satu masalah kehidupan saya ini kalau gimana mau arah ini? Kamu kasih terus. Nah. Oh mungkin jauh kan? Jadi ini teruskan daripada kisah bab pertama Kejadian 28. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Apa yang saya mau kasih gambaran sana? Taklukkan bumi dan berkuasa. Taklukkan. Kenapa kita akan suruh taklukkan? Kita akan suruh taklukkan segala-gala ini sebab memang Tuhan kasih kita dia kasih kita satu potensi kita sebetulnya begini, tapi kita perlu usahakan itu. Misalnya sekarang ini kita diberi suatu kata-kata, siapa yang percaya kepada Yesus dia termasuk namanya terdaftar dalam kerajaan Allah. Once kau kena baptis, Bapa, Putra dan Roh Kudus, namamu terdaftar dalam buku kehidupan. Tetapi untuk itu menjadi kenyataan, kita perlu taklukkan segala yang menghalangi sampai kita mati. Jadi tidak boleh kita, aku sudah akan baptis, aku relax-relax. Aku di Brunei ini apa juga, dengan manis juga, relax-relax. Dari sini banyak minyak. Kita tidak boleh begitu. Maksudnya kita senantiasa mau mengambil perhatian untuk memperbaikinya. Jadi kita punya diri akan semakin bagus kalau benar. Jadi menurutmu siapa paling musik? Kita teruskan lagi. Apa jika? Maka Allah melihat segala yang menjadikannya itu sungguh baik. Dulu saya mengatakan ayat ini, yang sungguh baik itu, yang sungguh baik adalah manusia. Sebab bila
bila Tuhan cipta manusia pada hari yang ke-6, terus ada kata-kata, maka saya pikir dulu segala sesuatu itu menjadi saya pikir dulu manusia itu adalah ciptaan yang sungguh baik dan tidak salah. Pikiran itu tidak salah. Tapi pikiran saya sekarang mau kita sadar bahwa kita tengok perkataan maka Allah melihat segala, bukan manusia saja. Segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tuhan menciptakan anjing, kambing, kuda, Tuhan bilang sungguh baik. Tapi ketika Tuhan mencipta manusia, baru dia nampak semua ciptaan dia itu, termasuk cacing dan segala-galanya, menjadi sungguh amat baik. Karena ada manusia. Karena Tuhan telah mencipta manusia, maka Tuhan melihat ciptaan dia yang keseluruhan menjadi sungguh amat baik. Jadi you and me adalah pelengkap yang menyebabkan ciptaan Tuhan sungguh amat baik. Saya rasa pemikiran begitu lebih bagus daripada hanya merasa manusia saja yang sungguh amat baik. Jadi di mana saja kita berada sekarang ini, sepatutnya kita mau merasa begini. Di mana saya berada, apapun situasi dia, saya harus menjadi seorang yang menjadi pemandangan di tempat saya berada itu menjadi sungguh amat baik. Daud amat, betul-betul bagus. Amat ini bukan nama orang kan? Ada juga di kampung saya namanya si Amat. Ada ibu lagi? Ada. Ini bukan nama orang ini. Ini mau menunjukkan bahwa dengan terciptanya manusia, segala-gala ciptaan Tuhan menjadi sungguh bagus. Jadi keberadaanmu dimanapun akan menyebabkan di mana kau berada itu menjadi sungguh baik semua. Di dalam keluarga, di depan bini, di depan laki. Takkan kau menjadi sungguh baik kalau kau berada di telinga. Bila kau sampai di rumah menjadi kurang baik keluarga kau. Jadi inilah mentality yang ini kita perlu jadikan diri kita. So dimanapun kau berada, walaupun negara kamu begini keadaannya, tetapi kita perlu menjadikan negara ini sungguh baik dengan kau ada di sana. Amin guys. Amin. Jangan adanya orang-orang Kristen negara ini Tuhan nampak sungguh amat baik, men. Wow, dia yang membuat dia negara ini menjadi sungguh amat baik. Walaupun kamu berkurang saja. Amin. Di peringkat negara, di peringkat keluarga, di peringkat tempat kita kerja, dengan kita hadir, sebetulnya kita menjadi pembawa sungguh amat baik kualitinya di mana pun kita berada. Amin. Saya rasa itu bukan susah dipikirkan kan. Roma, walaupun saudara-saudari kita telah diciptakan menjadi pembawa kebaikan, kita dikasih kuasa untuk menaklukkan ciptaan Tuhan yang lain, memperbaikinya, mengurus ciptaan Tuhan saudara-saudari. Tetapi korbannya Roma 3 ayat 23-24 mengatakan begini, kamu sudah terbaca ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah inilah yang masalah dia. Rupa-rupanya kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi jangan baca sampai ayat 23 saja. Teruskan aja lagi 24. Mari kita baca. Dan muncul pula Kristus Yesus. Penebusan tidak ada di dalam nama yang lain. Tidak ada. Walaupun ada banyak orang bilang ada di sana. Biarin aja mereka. Kita tetap dengan ayat ini mengatakan hanya dalam nama
Jadi kalau kita semua sudah memilih pilihan yang tepat. Amin. Tetap juga kau bilang, ya Yus betul itu, tapi mengapa dengan diriku aku masih juga begini? Di Brunei ini aku sekolah paling rendah, paling buruk, paling enggak. Saya mau kasih tahu kau saja yang ikut perasaan kau. Coba kau ikut menurut apa kata Tuhan terhadap dirimu, terhadap diriku. Tuhan melihat kita sepatutnya sungguh amat. Jadi kalau kita ada masa lalu besok saya cerita. Oke, saya mau teruskan lagi. 2 Korintus bab 5 ayat 17 hingga 20. Bunyinya begitu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. So, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya itu dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak menghitung. Allah mendamaikan kita dengan Tuhan, di mana karena saya bilang tadi, karena ada masalah kita dengan Tuhan, maka kita menjadi kurang baik, tetapi kita telah didamaikan. Berbahagialah kita yang telah didamaikan, dan pendamainya adalah Kristus. Senang saya baca pemikiran Tuhan, aku juga jauh-jauh dari keningan hanya mau ngomong kayak gini, apaan sih? Ya. Tapi kalau kamu tidak mau jalankan itu, sia-sialah kedatanganku di sini. Saya melihat ada beberapa kawan kita yang sudah jadi senior, dan saya pun terharu juga mereka masih ada di sini, masih juga mau melayani, walaupun mungkin tidak sekuat dulu, tapi masih ada. Sehingga saya pun, wow, masih ada kawan saya yang sudah senior ini. Terus saya pun malu juga kalau saya berhenti. Iya, orang muda sebetulnya begitu juga. Ada satu orang itu tampilan dari keningan, tapi masih juga dia melayani. Jangan berhenti, men, walaupun banyak persoalan. Boleh gitu? Persoalan jangan dicari. Kalau keluar dari tempat ini sudah ada masalah. But don't forget to remember me. Saya mau kasih tahu hari ini, Tuhan beserta. Itu yang saya, wow, nanti besok saya akan cerita bagaimana Tuhan menurut saya. Yang lain sudah dengar, tapi tidak apa-apa. Saya suka saya berbicara. Yohanes 3 ayat 16 itu sudah dengar. Bulan 12 ini kalau di Indon ayat ini dilaungkan, di mall-mall. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu pertama-tama janganlah bilang untuk siapa-siapa. Itu untuk kita yang sudah percaya dalam nama Yesus, apalagi yang sudah dibaptis Bapa, Putra, Roh Kudus. Kasih lagi penguatan, apalagi nama penguatannya, nama Santo yang hebat. Nama Santo hebat, tapi orang dia macam dia hebat aja. Dionysius, nama Santo Agustinus, wah, penjaga gereja. Sekali timur Pak, apa ini? Buncit sedikit. Kalau aku dulu bagus panjang lagi rambutku, dulu dia sedikit. Sekarang apapun keadaan kita, jangan lupa supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau teruskan. Dan mungkin ini penghabisan ini. Kita mau banyak-banyak cakap. Tapi apa KJK? Kamu tahu juga kan? KJK, Katekismus Gereja Katolik, dokumen nomor 1669 berbunyi seperti itu. Jadi ajaran kita Katolik mengatakan sakramentali. Ini bukan mental ya. Sakramentali apa maksudnya?
kita semua tahu semua yang bukan bersifat sakramen tapi ada unsur rohani yang pegang. Sakramental itu termasuk wewenang imamat. Semua orang yang dibaptis, setiap orang yang dibaptis dipanggil untuk menjadi berkat dan untuk memberkati. Karena itu, kaum awam dapat melayani pemberkatan tertentu, dan semakin sesuatu pemberkatan itu menyangkut kehidupan gereja dan bersifat sakramental, maka semakin pelaksanaannya dikhususkan oleh father, bishop, dan sebagainya. Jadi kalau memberkati bini boleh kan? Mau suruh, kamu yakin kayak ini? Bini kau sakit tulang, dokter bilang bulan lagi. Punya laki punya anjing, dokter anjing bilang, Lius, anjingmu ini sakit, umurnya sebulan lagi. Bolehkah kita berdoa untuk anjing? Boleh saja. Tapi bolehkah kau melakukan eksorsisme? Itu tidak boleh. Bolehkah kau pergi kasih misa di rumah? Mari kamu bisa kasih misa, kamu semua sini. Dia punya roti pasar begini satu orang. Ada bagian yang memang kita khas untuk yang kanan habis. Tetapi apapun yang saya kasih merah ini, UN ini kita semua sepatutnya menjadi berkat kepada sesama. Apalagi kepada binimu, apalagi kepada anakmu, kepada suamimu, kepada cucu, kita menjadi berkat kepada mereka. Kalau kita tidak dapat menjadi berkat kepada sultan, karena dia lebih banyak berkat daripada kita, karena bagaimana memberkati sama kita saja. Amin gitu. Kau rasa kalau selama ini kau tidak menjadi berkat kepada orang tertentu? Saya mau datang sana ini, tapi ada si Lius tuh di sana. Malas aku nampak mukanya. Kalau begitu memberkati kan? Aku mau ikut main rosary, tapi yang itu langsung menembak gayanya. Ada kalau begitu kita memberkati kan? Tapi kalau kita sambil dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin. Sekali dalam hati, malas aku bilang nanti. Jika ini, malas aku nampak jika. Mari kita mulai malam ini. Yang begini-gini kita cukup dari hati kita. Saya rasa bagian paling serius dalam kata-kata saya malam ini adalah kita mengenal diri kita, bukan karena kita punya PhD, bukan karena kau punya degree, bukan karena kau punya pangkat, bukan karena harta, semua itu bagus, tapi karena di dalam Tuhan kita sama semua anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita bukan anak Tuhan, mana aku di tangan sini nih? Mana si Remy mau pergi kawan kami di Keningau? Tapi karena kami sama-sama mengenal Yesus dan sama-sama bersharing-sharing pengalaman, banyak banget dengan saudara-saudara di sini. Dan saya rasa sampai saat ini saya dan kawan-kawan belum bosan lagi bertang sini. Kalau kamu belum bosan lah, kalau bosan belum. Nanti kamu bilang, ya lah, kau udah bosan, tapi kami bosan. Mau tidurlah, Tuhan udah jalan. Oke? Tidak mau kasih lagi sampai di sana saja itu. Saya tahu sudah. Mari kita tunduk kepala. Saya mau dalam doa. Mungkin si Melvin boleh mainkan saya satu buah lagu. Apa lagu? Roh Kudus kau hadir di sini, kawan-kawan yang lain, Victor dan Jika mungkin boleh sama-sama nyanyikan lagu ini. Nanti saya akan berdoa. Tapi apa yang saya mau
malam hari ini coba kau bayangkan diri kau. Masing-masing kita malam ini membayangkan diri kita sendiri. Dan kau tentu rasa, saya tidak membayangkan diri saya. Sebab siapalah aku ini. Tapi malam hari ini cobalah duduk dengan tenang. Saya mau berdoa, saudara dan saudari. Menyanyikan lagu Roh Kudus kau hadir di sini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di sini, Roh Kudus, kau mengasihiku. Kau lembut, kau manis, kau penyihku, penolongku, diutus padaku. Sekali lagi Roh Kudus kau datang. Sadar rasa di sini. Ya Tuhan. Roh Kudus, kau mengasihiku. Kau manis, kau penyihku, penolongku, diutus padaku. Mari kita buka hati kita saudara-saudara. Hati untukmu Tuhan, ku ganti menyembahmu Yesus. Jangan kami penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamalah kami. Jangan kami penuhi kami dengan kuasa Allah, dengan kuasa lama tinggi, dengan kuasa Shahawana ya shikini ya rasa, ulawala ya rabashaka, shikibiri ya wamana kalasa, ikibiri ya rahi ya rasa, shahawana ya rabashaka, ulawala ya rabashaka, ikibiri ya rahi ya rabashaka, shahawana ya rabashaka. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau melihat semua kami yang ada di sini, dan tiada seorang pun yang tersembunyi daripada mata-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu kami semua jelas bagimu, dan Engkau melihat segala yang ada dalam diri kami. Kami ada banyak kelemahan. Tapi pada malam hari ini Tuhan, kami mohon kuatkanlah diri kami, supaya kami dapat menerima kembali siapa diri kami setelah kami mengalami banyak perkara ini dalam kehidupan kami. Tuhan, kuatkan bahwa Kau menciptakan kami seturut dengan gambar-Mu. Saudara dan saudari, aminkan itu. Amin.
Dan Engkau Tuhan memberi kami kuasa untuk berkarya di muka bumi ini. Dan Tuhan, Engkau pun tahu kami adalah keturunan orang yang telah jatuh dalam dosa. Dan kejatuhan kami itu telah membuat kami kehilangan diri kami. Sehingga bila kami datang ke gerejamu, kami seperti orang yang tidak mengenal Engkau. Padahal cinta kasih-Mu tidak pernah berkurang sedikit pun kepada kami. Dalam keadaan kami yang terburuk, kami jatuh ke dalam dosa, kami tersimpang dari jalan-Mu yang benar. Engkau menunggu kami Tuhan. Kadang-kadang kami merasa sendirian, terpisah daripada kelompok kami, dan kami tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Engkau memberikan kepada kami perumpamaan anak domba yang hilang. 100 domba, 1 hilang, dan yang hilang itu mungkin diri kami masing-masing. Tidak berdaya, dikelilingi binatang buas, guling memusnahkan kami. Tetapi Engkau mencari Tuhan. Dan pada malam hari ini, inilah kami yang Engkau cari. Pulihkanlah diri kami Tuhan, supaya apapun yang kami buat selepas ini adalah kami seorang manusia yang berdosa yang sudah Engkau pulihkan. Sehingga kami bila ditanya siapakah dirimu, kami berani mengatakan bahwa aku memang ada banyak kesalahan, dosa-dosa di masa lalu, tetapi saya telah diampuni Tuhan. Dan proses pengampunan itu sudah pun selesai 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota, ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami pada kesempatan ini. Kami bersaudara Tuhan dalam segala kehidupan kami. Di hadapan-Mu kami bersaudara Tuhan. Pulihkan persaudaraan ini. Walaupun kami dari berbagai tempat, berbagai negara, tapi di hadapan-Mu kami satu saudara Tuhan. Satu saja pencipta kami, Kau sendiri Tuhan. Dan Kau telah pulihkan kehidupan kami. Kami mau pasrahkan kembali tubuh, jiwa, dan roh kami. Siapakah kami? Kami adalah ciptaan baru. Siapakah aku? Aku adalah orang yang telah dipulihkan oleh Kristus. Siapakah aku? Aku adalah orang yang tidak akan binasa. Karena kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga atas pertemuan ini pada malam hari ini. Kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Mari kita berdiri, kita doakan. Doa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Jangan masuk kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari kejahatan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada bulan, sekarang, selalu, dan segala. Berkati Tuhan dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk, dan saya kembalikan MC kepada